Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk nikmat hidup dan nikmat sehat. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat Rasulullah, namanya Sauban, ia adalah budak yang majikannya terbunuh ketika perang terjadi, hingga Sauban menjadi salah satu tawanan, dan saat bertemu Rasulullah ia akhirnya dibebaskan. Ia tak lagi menjadi budak, berkat Rasulullah yang telah memerdekakannya. Namun, Sauban lebih memilih untuk mengikuti Rasul, ia begitu kagum dan cintanya ia terhadap Rasulullah, hingga ia tak ingin jauh ataupun berpisah dengan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia berusaha untuk selalu bersamanya. Bahkan ia begitu gelisah dan resah jika tak dapat melihat wajah Rasulullah. Selain itu, Sauban juga dikenal sebagai ahli masjid, meskipun perlu menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk sampai ke masjid. Padahal, jarak antara rumah dan masjid sangat jauh, namun sekalipun beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Terlebih lagi beliau akan datang lebih awal dan selalu mengambil tempat di pojok kanan masjid. Kebiasaan tersebut pun Rasul dan para sahabat sudah sangat mengetahuinya. Di hari itu, Sauban sedang bersama Rasulullah, hingga Nabi Muhammad memperhatikan beliau yang semakin lama badannya mulai kurus dan juga pucat. Rasulullah mulai bertanya tentang kondisi badan Sauban dengan sikap penuh perhatian padanya. "Tidak ada apa-apa dengan badanku, ya Rasulullah," jawabnya. Mendengar pertanyaan tersebut sudah membuat Sauban bahagia, sebagaimana Rasulullah sangat perhatian pada para sahabatnya. Rasulullah yang mempertanyakan tentang kondisinya itu, kemudian Sauban bercerita tentang kerinduan yang teramat pada Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya, aku tidak sakit. Aku hanya berpikir jika tidak melihatmu, aku sangat takut berpisah denganmu. Perasaan itu tetap ada, hingga aku melihatmu. Lantas aku teringat akhirat. Aku takut tidak bisa bertemu denganmu, sebab engkau berada di kedudukan tertinggi bersama para nabi. Sedangkan aku, seandainya masuk surga, aku hanya berada di tingkatan yang lebih rendah darimu," ucapnya. "Lalu jika aku tidak masuk surga, maka aku tidak akan melihatmu selamanya," tutur Sauban lagi. Teramat besar cinta Sauban terhadap Rasulullah, hingga ia memikirkan kebersamaannya di akhirat bersama Rasulullah. Tidak lama setelah itu, turunlah firman Allah yang dapat menenangkan hati Sauban. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 26-70, yang artinya, "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syodikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui." Lalu, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, keimanan seorang muslim tidak akan menjadi sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, dan dari seluruh manusia lainnya." Inilah kisah Sauban, sahabat Rasulullah yang amat mencintai dan rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati kita semua terpaut dan menjadi hamba yang juga taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.